Nama lengkap saya Helmina Mia Golu. Saya merupakan guru PPG Piloting 2 di tahun 2024. Asal sekolah saya SD Kristen Rehoboth Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Stand up, please. Good morning, Miss. Morning, student. Misi dan misi. 1, 2, 3. Visi dan misi Sekolah Kristen Rehoboth. Visi menjadi sekolah unggulan yang bergelut berjiwa Pancasila dan berkarakter Kristus. Misi mendidik siswa-siswi secara utuh dalam ilmu dan kebenaran kita. Nilai-nilai integritas tuntas kualitas. Mas. 1, 2, 3. Pendidikan sarana mencerdaskan bangsa. Tapi hasil dari lidah pendidikan menjadi sekolah yang unggul dan prestasi, membangun manusia ilahi yang cerdas, membentuk generasi masa depan unggul, berdisiplin, taat, rajin, cerdas, berat, generasi yang hidup dalam kebenaran, berilmu tinggi dan siap melayani. Sekolah Kristen Rehoboth yang berjiwa Pancasila, hadir untuk kejayaan Indonesia. Mari semua para siswa kembangkanlah potensimu, belajar dan sungguh menuntut ilmu. SKN. 1, 2, 3. Taat, jujur, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong anak Aisyah untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Tuhan Yesus, sekarang Kami memulai pelajaran kami. kami memulai pelajaran kami. Tuhan memperlakukan pikiran kami. Tuhan memperlakukan pikiran kami Supaya supaya apa yang disampaikan oleh guru apa yang disampaikan oleh kami guru bersama sama kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih anak Aisyah sudah memimpin kita dalam doa. Ibu mau absen dulu. Anak-anak boleh dengar nama. Jacinta, Ada Bu. Arfan, Ada Bu. Fidel, Ada Bu. Joanna, Ada Bu. Jofer, Ada Bu. Aisyah, Ada Bu. Desri, Ada Ibu. Medira, Ada Ibu. Mosa, Andri, Ada Bu. Jolter, Ada Bu. Mardiani, Ada Bu. Nota, Ada Bu. Andika, Ada Bu. Rainer. Ada Ibu. Oke, ternyata hari ini semua ada ya. Terima kasih anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran saya mau tanya dulu. Tadi waktu datang sekolah makan tidak? Minum. Berarti sudah siap untuk belajar? Oke, baiklah, ibu minta tolong anak Rainer untuk membagi buku.
televisi. Itu adalah bagian dari teknologi kehidupan. Benar toh kita menggunakan teknologi zaman sekarang toh? Ya, Ya. Baik. Sekarang ibu minta tolong kalian untuk membuka buku yang ada di depannya. Kita membuka buku halaman 108 ya. baru. 108, tetapi sebelum 108 dan 107 kita lihat dulu. Sudah ketemu? Sudah. Sudah? Sudah. Kalau sudah, ibu minta tolong dulu. Ibu minta tolong anak Desri baca dulu. Itu bab 4 bilang apa itu? Berkenalan dengan bumi kita. Iya, berkenalan dengan apa? Bumi kita. Coba lihat dulu gambar yang paling atas dari tulisan yang tadi itu ada gambar apa yang kalian lihat itu? Bumi. Bumi. Bentuk bumi itu seperti apa di gambar itu? Bulan. Oh, bentuk bumi itu bulan ya. Nah, keren nih. Kalau bumi kita ini jadinya bulan. Baik, kita buka di halaman 108. 108 itu topik A. Ibu minta tolong anak Andika untuk membacanya. Ada apa saja di bumi kita? Oh, oke, ada apa saja di bumi? Kita. Di bumi kita ini ya. Sekarang ibu kasih kesempatan anak-anak untuk melihat gambar. Gambar ya, lihat itu gambar dan boleh membaca tulisan yang ada pada gambar itu. Membacanya boleh dalam hati. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Sekarang saya mau tanya dulu. Kira-kira apa yang dilihat oleh Banu itu? Danau yang dilihat oleh Banu itu. Kira-kira itu Banu itu dia bisa melihat itu danau itu dari tempat yang bagaimana? Karena di itu gambar itu kelihatan sekali kayak dia lihat itu danau pembulat begini. Nah, dia ada di atas mana kira-kira? Coba kalau kita ada di ketinggian, pasti kita akan melihat semua yang ada di bagian Bawah. yang ada di bagian bawah. Oke, betul sekali. Iya. Selanjutnya. Ya, tadi ibu tidak bagi kalian dalam kelompok karena sudah duduk dalam bentuk kelompok ya. Ya. Karena tadi sudah duduk dalam bentuk kelompok, jadi ibu tinggal lanjut saja. Terima kasih ya sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Tidak ada yang berpindah-pindah. Terima kasih banyak ya anak-anak ibu. Ini selanjutnya kita bisa melihat di dalam halaman 109. Halaman 109 itu di gambar 4.1. Coba perhatikan, masing-masing perhatikan sehingga sebentar kalau ibu tanya sudah bisa menyaut. Sudah? Nah, sebelum ibu tanya di itu gambar yang ada itu, saya mau tanya. Pernahkah kalian lihat sungai? Lihat di mana sungainya? Di sekitar sini ada? Tidak ada. Lalu ada di bagian ada di mana yang kamu tahu yang kamu lihat? Boleh saya
mana? Di atas. Oh, di atas. Di sini. Iya. Di sini. Habis itu ibu mau tanya lagi. Ada tidak di sekitar sini bukit? Ada ya? Kalau laut? Ada di mana? Di sana. Jalannya laut dari ini sekolah pergi laut itu berapa jauh? 3 kilometer. Oh, 3 kilometer ya? Kira. Kalau kita jalan-jalan pergi ke Kupang atau pergi ke Soe, apa yang kita lihat di jalan? Ada banyak sekali ya, ada pohon-pohonan, ada rumah dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tanya lagi, di sini siapa yang sudah pernah pergi mendaki gunung? Banyak ya. Iya. Kira-kira gunung itu seperti apa? Nah, gunung itu tinggi. Iya, gunung itu tinggi ya. Lalu kalau kita mau di sini ada tidak gunung yang tinggi di sini? Gunung apa namanya? Gunung Pateleu. Oh, Gunung Pateleu itu letaknya di mana? Oh, Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang ini provinsi apa ya? Dia itu Gunung Pateleu itu ada di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Betul. Saya langsung sampai di itu gunung. Lalu sampai naik di bagian atas sekali. Sampai. Lalu kalau kita di atas itu gunung, apa yang kita lihat di bawah? Oh, ada pemandangan. Pemandangannya bagaimana? Pemandangannya indah sekali. Lalu kalau kita mau lihat rumah di bagian bawah itu besar atau kecil? Mereka kecil-kecil, itu gunung. Selain dari itu rumah apa lagi yang kamu lihat? Selain itu apa lagi? Tumbuhan apa lagi? Hah? Jadi jelas dong apa namanya? Ada sungai. Oh, jangan takut. Iya. Kalau tadi kan sudah tahu itu. Sekarang ini mau tanya, di dalam itu gambar yang kamu lihat di situ apa saja yang kalian lihat? Kelompok 3. Apa saja yang kamu lihat di situ gambar? Iya, kalau kelompok 1 iya, kelompok 2
sampaikan. Tugasnya adalah nanti sebentar gambar yang ibu tayangkan di papan tulis ini, kalian memisahkan mana yang perairan dan mana yang daratan. Jadi yang pertama mungkin terserah kalian yang memulai daratan dahulu atau perairan. Bisa lihat? Bisa. Bisa lihat? Bisa. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit kita. Joper. Silakan ya. Nanti kelompok yang sudah selesai boleh katakan hore. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah hore ya. Tinggal kelompok 2 dan kelompok 2 selesai. Sekarang kelompok 3. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Ya, karena tadi yang selesai dahulu adalah kelompok 1, maka ibu juga minta kelompok 1 yang mempresentasikan atau menyampaikannya ke depan. Silakan. Silakan. Agak maju lagi ke depan dong. Jangan sampai ini. Oke, silakan membaca. Di daratan, Keras Andika. di daratan gunung, bukit, dataran tinggi, gurun, dataran rendah, perairan, lembah, tanjung, pantai. Oke. Sekarang kalau itu tulisnya di kertas, ibu mau minta ditunjuk. Yang pertama ditunjuk ini gambar yang menunjukkan daratan itu. Jover, yang mana gambar yang menunjukkan daratan? Silakan dibaca ya. Gunung, bukit, dataran tinggi. Tunjuk dong, tunjuk. Gunung, Dataran tinggi. dataran tinggi. Gurun, dataran rendah. Nah, ada berapa gambar yang menunjukkan daratan? Ada? 5. Ada 5. Joker masih hitung lagi. Sekarang yang perairan, ibu minta
nota menunjukkan gambar yang menunjukkan perairan. Tanjung dan pantai. Hanya itu saja. Dan lembah. Oke, berarti gambar yang menunjukkan perairan itu ada berapa nota? Ada 3 ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah menyelesaikan tugasnya. Silakan duduk. Sama-sama. Karena yang hore dahulu tadi adalah kelompok 3, maka kelompok 3 akan bangun mempresentasikan tugasnya. Baca yang keras ya, biar suaranya kedengaran dong sama teman-teman. Silakan. Yang kelompok 1 dan kelompok 2 mendengarkan ya. Di daratan, gunung, bukit, dataran tinggi, gurun, dataran rendah. Di perairan, tanjung, pantai, dan lembah. Sudah selesai? Sudah. Oke. Karena listrik kita padam, maka ibu yang melihatnya di sini tidak apa-apa kelompok 1 dan kelompok 2? Tidak apa-apa. Atau ibu minta saksi saja? Saksi ini kelompok 1 angkrit, kelompok 2 angkrit, kelompok 1 ibu minta ini Mosa. Menjadi saksi ini kelompok 3 ini bisa menunjuk gambar daratan dan perairan kosong deh. Mana? Boleh berdiri di sebelah sini. Yang pertama ibu minta Jolter menunjukkan gambar daratan. Agak dekat sini dong ini Mosa dengan Anggi. Iya. Yang daratan itu yang mana? Iya. Kalau ini Medira, mana yang perairan? Mana gambar yang menunjukkan perairan? Oke, tanjung, pantai, dan lembah. Betul, betul Tom. Ini Anggi dengan Mosa? Betul. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Anggi dengan Mosa, boleh duduk kembali. Kelompok 2, terima kasih jawabannya. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Iya, sekarang sampai juga di kelompok 3. kelompok 3. Silakan. Kelompok 2. Tadi sudah kelompok 3 ini kelompok 2. Kelompok 2 ayo ke depan. Daratan rendah. Silakan. Perairan. Siapa yang membacanya? Ya. Di dataran gunung, bukit, dataran tinggi, lembah, gunung, dataran rendah, di perairan, tanjung, pantai. Oke. Kalau begitu ibu mau minta ditunjuk yang mana gambar yang menunjukkan daratan dan mana gambar yang menunjukkan perairan. Yang untuk daratan ibu minta trainer maju. Nanti kalau yang perairan Jacinta menunjuk. Yang jadi saksi ibu minta Aisyah dengan ini Jover. Yang menjadi saksi mereka bisa tidak menunjuk itu gambar ini. Tadi Rainer tunjuk yang mana lagi? Yang perairan kok ini daratan. Oke. Oke, lihat, tunjuk sudah. Gunung, bukit, gurun, dataran. Ya, dataran apa itu? Rendah. Iya, dataran rendah. Yang ini perairan, mana perairan? Tunjuk dong, yang mana? Lembah, tanjung, pantai. Iya, betul kok. Ini Jover dengan Aisyah? Betul? Oke, silakan duduk ini Jover dengan Aisyah.
Terima kasih kelompok 2 sudah menyampaikan tugasnya dan terima kasih untuk kerjasamanya. Silakan duduk. Iya. Oke. Ibu mau kasih menghadap begini di laptop. Kira-kira kalian bisa lihat gambar ibu? Bisa. Bisa lihat? Bisa. Ya, ini adalah gambar gunung. Gunung, ini bukit, dataran tinggi, lembah, gurun, dataran rendah, Tanjung Pantai. Boleh, betul sekali. Terima kasih ya anak-anak ibu. Nah, coba lihat sini. Ibu jelaskan lebih dahulu yang gunung. Gunung ini, gunung tadi kita sudah tahu toh, kalau gunung itu ya tinggi toh, ya tidak sama dengan tempat kita berada ini rendah. Ini dataran rendah. Ini. Lalu dia punya ciri-ciri ini ada gunung yang tinggi, lalu di bawah-bawahnya ada pepohonan dan lain sebagainya seperti yang ibu sudah jelaskan tadi. Lalu manfaatnya ini gunung. Gunung ini dia punya manfaat ini bisa dijadikan tempat orang berwisata di sana. Yang suka mendaki gunung juga mereka bisa pergi untuk mendaki gunung, buka kemah di sana. Dan di bawah kaki gunung juga itu bisa menghasilkan air bersih. Yang berikut bukit. Bukit itu adalah gunung-gunung yang kecil. Tidak seperti Gunung Patuleu yang kalian pergi di sana melihat. Nah, kalau Gunung Patuleu dia tinggi. Kita ada di Gunung Patuleu saja, kita bisa lihat kembali kita sekolah. Tapi kita tidak bisa menentukan itu betul sudah sekolah atau bukan. Karena dia kelihatan kecil. Ya, begitu ya. Lalu kalau yang bukit juga itu dia punya ciri-ciri kalau musim hujan dia punya rumput-rumput itu hijau. Dia punya pohon juga hijau-hijau di situ. Lalu manfaatnya Dokter. Manfaatnya di bukit ini bisa juga menjadi tempat untuk mereka berwisata, berrekreasi, bisa juga untuk dijadikan tempat bertani bagi petani-petani kita. Yang berikut ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini dia agak tinggi sedikit dari bukit ya. Dia agak tinggi sedikit dari bukit. Lalu itu juga dia juga memiliki pepohonan. Bisa juga orang jadikan kebun di sana. Lalu kalau kita pergi ke sana bisa melihat orang menanam tanaman hijau. Lalu dia juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat orang bertani seperti tadi yang saya sudah bilang berkebun itu, dan juga di sana bisa mendapatkan air bersih kalau ada sungai ya, dan bisa juga muncul mata-mata air. Kalau misalnya itu tempatnya itu memang Tuhan sudah takdirkan untuk menghasilkan air. Lembah di gambar ini juga menunjukkan bahwa di sebelahnya itu ada gunung. Ada gunung, tapi gunung bukan gunung yang seperti gunung yang tadi. Tetapi dia gunung yang bersebelahan. Lalu kalau kita lihat di bagian bawahnya yang menjadi ciri-cirinya dia itu, dia bisa bukit yang ini lembah curam. Lalu di bagian bawahnya juga ada sungai yang mengalir seperti gambar yang kita lihat ini. Ya, ibu tidak bisa kasih jelas. Ibu mau kasih jalan juga. Ibu kelompok 2 bisa lihat ini? Bisa. Di tengah-tengah ini gunung, dan di tengahnya ini adalah sungai yang mengalir. Ini. Dan ini kelompok 3. Bisa lihatlah? Bisa. Ini gunung, ini adalah sungai yang sedang mengalir. Kelompok 1 bisa agak maju sedikit, bisa melihatnya? Bisa. Boleh maju sedikit melihat. Ada yang mau
deh ini fokus dong. Ini ya. Di sebelah-sebelahnya dia itu ada gunung, lalu di tengahnya itu ada sungai yang sedang mengalir. Lalu manfaatnya juga bisa menjadi tempat berrekreasi, bisa juga menjadi tempat berternak karena di sana itu Aisyah. Karena di sana itu bisa orang gunakan untuk lepas mereka punya binatang seperti sapi, kuda, kerbau, kambing untuk makan rumput dan lain sebagainya. Yang berikut ada gurun. Gurun ini dia padang. Padang gurun adalah kalau kita baca dalam Alkitab ya kita yang Kristen. Gurun ini di sana itu kalau musim panas begini tidak ada rumput. Tidak ada rumput, pohon pun tidak ada, mati. Karena di sana tidak ada air, kering. Kalau ini. Lalu orang juga kalau mau lewat di sana harus siap bekal yang banyak. Siap makanan, entah itu mau snack, air minum itu sudah pasti siap karena di sana panas sekali. Jadi kalau tidak mau kehausan Joker, maka kita harus siap air. Air apa yang kita harus siapkan? Air minum. Air minum itu harus yang dingin. Selain dia dingin, Hangat. selain dia hangat, Bersih. apa? Bersih. Bersih dong. Jangan sampai kulit siapkan air kotor bagaimana bisa pakai minum dong. Gitu. Oke. Yang berikut ada dataran rendah. Kelompok 2 bisa lihat? Bisa. Dataran rendah. Kelompok 3 bisa lihat? Bisa. Kelompok 1 Bisa. ya, dataran rendah. Nah, Ibu mau tanya dulu, kira-kira kita yang di sini ini termasuk dataran apa ya? Rendah. Ini termasuk dataran? Rendah. Kita juga termasuk dataran rendah ya. Dataran rendah juga itu bisa dimanfaatkan untuk orang bisa bangun rumah, bisa bertani, bisa bersawah. Contohnya kan di sekitar kita sekolah ini, kalau musim hujan orang bisa bertanam padi, tanam sayur, tanam jagung dan lain sebagainya. Tapi yang lebih dominan itu adalah padi, karena di sekitar sekolah kita ini dijadikan sawah. Baik. Yang berikut ada gambar Tanjung. Ini Tanjung ya. Lihat bisa? Bisa. Kelompok 1 bisa? Bisa. Kelompok 2 Bisa. ya. Itu ini namanya Tanjung. Tanjung itu ada laut dan ada karang ya. Ada laut dan ada karang. Dan manfaatnya dia itu bisa orang pergi berrekreasi di sana atau berwisata di sana. Kita bilang, pergi refreshing dulu hari Minggu di sana. Bisa jadi tempat mandi. Tapi di punya tempat ini dan di batu karang ini ada tinggi. Lalu yang berikut, yang paling terakhir adalah gambar apa ini kelompok 2? Pantai. Kelompok 3 ini gambar apa? Pantai. Kalau kelompok 1 karena sudah dengar ini apa namanya? Pantai. Pantai. Kalau ciri-ciri pantai itu bagaimana? Ada Nah, itu namanya pesisir pantai. Dan kita bisa gunakan untuk apa ya? Pergi itu sudah manfaatnya. Kita pergi berrekreasi di sana. Bahkan kita bisa mandi-mandi di sana kalau kita pergi di laut. Ya. Oke. Sebenarnya Ibu siapkan ini catatan untuk kalian bisa mencatat rangkuman secara
109. Di halaman 109 itu halaman 109 di catatan atau tulisannya di bawah gambar 4.1 baris yang ketiga. Baris yang ketiga dimulai dengan kata dalam. Ibu minta tolong ini Andika membaca. Dalam bahasa ilmiah, bagian bumi bisa dibagi menjadi 3, yaitu litosfer, dan atmosfer. Di setiap bagian tersebut kita bisa menemui bagian alam yang berbeda-beda. Yuk kita cari tahu satu persatu. Oke, terima kasih anak Andika. Di satu ibu minta ini Desri, tolong baca dulu. Baca yang kencang. Coba kalian ingat kapan terakhir kalian melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar daerah menggunakan moda transportasi darat, bentuk daratan apa saja yang pernah kalian temui. Oke. Ya, yang pertama kalian Desri baca itu adalah litosfer. Litosfer atau apa? Daratan. Litosfer atau daratan. Coba lihat gambar bagian bawah. Kira-kira kalian lihat apa di itu gambar? Gunung yang sedang mengeluarkan asap. Iya, gambar yang kedua juga itu gunung lagi berbentuk seperti apa itu? Topi. Topi. Kenapa dia berbentuk topi ya? Segitiga. Kenapa dia berbentuk topi? Ada apa di atasnya itu? Awan, ada asap juga seperti gunung yang di sebelahnya. Nah, ini yang dinamakan gunung apa? Merapi. Ini yang dinamakan gunung. Nah, kira-kira kalian pernah lihat gunung berapi tidak? Lihat di mana? Dia pergi sampai di Flores. Hah? Iya, tapi ibu belum pergi. Ibu lihatnya di TV saja. Iya, betul. Terima kasih ya, ada yang sama dari ibu. Iya. Kita di sini ada di Flores. Flores itu terletak di mana? Dia ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Berikut kita lihat di halaman 110. 110 itu ibu minta tolong nota baca mulai dari kata gunung. Gunung adalah bagian daratan yang menonjol dibandingkan daratan lainnya. Biasanya gunung berukuran sangat besar, jadi kalian bisa melihat gunung dengan sangat jelas walaupun dari jarak jauh. Beberapa gunung ada yang bersifat aktif, bisa meletus atau yang lebih sering dikenal sebagai gunung berapi. Namun ada juga beberapa gunung yang sifatnya posisi tidak dapat meletus. Oke, betul sekali ya. Seperti tadi yang ibu sudah jelaskan bahwa gunung itu sangat tinggi dibandingkan dengan gunung yang lain atau bukit. Nah, lalu kalau kita berada di atas gunung itu kita bisa melihat segala sesuatunya. Tapi kalau kita bisa melihatnya, tetapi kita tidak bisa melihatnya secara jelas karena
melihat di bagian bawah atau sekitarnya akan kelihatan kecil. Iya. Lalu tadi yang dibaca oleh Nathan juga ada dua macam gunung ya. Yang pertama itu ada gunung yang aktif, yang sewaktu-waktu bisa meletus. Itu gunung yang pertama. Yang kedua gunung pasif, yang sampai kapanpun dia tidak akan meletus. Itu gunung. Jadi ada berapa tadi itu gunung? Yang pertama tadi itu bilang gunung apa? Gunung yang aktif. Nah, kalau gunung yang aktif berarti sewaktu-waktu dia akan meletus. Lalu yang kedua gunung pasif. Kalau gunung yang pasif seperti tidak akan pernah meletus. Itu tidak aktif. Iya. Di provinsi NTT ini ada dua gunung. Gunung yang akan meletus atau yang mengeluarkan asap itu ada di mana? Ada di Florida. Lalu ada juga yang tidak aktif atau pasif, yang tidak akan pernah meletus itu ada di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya. Itu gunung. Gunung paling tinggi. Lalu yang berikut, kita lihat gambar 4.3. Itu gambar 4.3 itu kira-kira itu apa ya? Area perbukitan, karena kita lihat di situ tuh gunungnya tidak tinggi-tinggi tapi pendek-pendek saja. Itu namanya bukit. Nah. Lalu yang berikut, gambar 4.4. Lihat di bagian bawahnya. Apa saja yang kamu lihat dari gambar itu? Dia di situ adalah lembah. Lembah itu ada gunung yang jauh di sana yang tinggi, lalu ada gunung yang pendek, ada yang lebih pendek lagi sedikit. Lalu di situ tuh ada yang dataran rendah seperti kita yang di sini. Iya, itu rata. Lalu kita bisa ada di ketinggian sedikit itu, jadi kita bisa lihat dari itu gambar itu ada rumah-rumah yang kecil-kecil karena berada di atas gunung. Oke. Kita lihat di halaman 111. 111 bagian kedua. Ibu minta Yohana baca. Agak keras Yohana. Mikrofil adalah lapisan perairan yang melindungi Sampai titik ya. permukaan bumi. Meskipun sepertinya daerah dataran
keenam. Apa saja yang kalian lihat dari itu gambar? Apa lagi? Oke, sekarang kita satu-satu. Kelompok satu, apa sih yang kamu lihat dari itu gambar? Nah, terus pepohonan. Kelompok dua, apa saja yang kamu lihat? Kelompok tiga, apa lagi? Iya, itu yang ada di situ. Lalu, ibu mau kasih tahu yang begini. Danau itu dia hanya keliling, dia hanya bulat saja. Bisa juga dia menonjol, tetapi danau itu dia punya tepi. Tepi kita bisa duduk. Kita bisa duduk, orang bisa mancing di itu danau, orang bisa orang bisa bicara ikan di situ pakai sampan dan lain sebagainya, itu danau. Nah, di sekitar sekolah kita ini tidak ada ya, tidak ada danau di sini. Tetapi kalian pernah lihat danau? Pernah lihat di mana itu danau? Danau di mana? Danau di mana lagi yang ada? Ende. Di Ende itu nama apa? Betul sekali, ada danau Nah, danau Kilimutu itu dia bisa punya 3 warna. Lalu warna apa sih yang ada di itu danau Kilimutu? Itu yang ada di sana. Jadi karena dia punya warna yang bagus itu, maka ada begitu banyak mancanegara yang datang berrekreasi atau berwisata di sana. Seandainya di Kabupaten Kupang sini atau dekat sekolah kita ada juga pasti ada banyak orang luar yang datang. Itu danau. Iya. Yang sekarang masa yang ketiga itu kita lihat di halaman 113 itu atmosfer bumi. Atmosfer bumi ini aku minta tolong Arfan baca. Selain bentuk permukaan bumi, Selain bentuk permukaan bumi yang ada di daratan, litosfer dan lautan hidrosfer, di bumi juga ada yang namanya atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup, digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. oke, betul sekali ya. Ternyata itu atmosfer itu adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, siapa yang tidak membutuhkan udara di sini? Semua kita, Bu? Betul. Nah, kita dalam kelas, kalau panas pasti kita keluar cari apa? Angin. Nah, angin itu yang dinamakan atmosfer. Ya. Nah, kalau tidak ada angin, maka kita semua di sini akan berpanas, berkeringat. Kalau ada angin, maka kita juga tidak akan berkeringat. Paham? Paham. Baik. Oke. Sampai di sini penjelasan yang Ibu sampaikan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, maka Ibu kasih tugas lagi nih. Oke,
Semua sudah dapat? Sudah. Jangan lupa apa namanya? Jangan lupa tulis nama kelasnya dan menjawab pertanyaan yang ada di kertas itu. Tadi kan ibu sudah jelaskan panjang kali lebar dan silakan kalian mengisinya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya sudah selesai boleh banget. Cepat Nadira. Sudah semua? Sudah. Oke, Ibu kasih kamu waktu 5 menit untuk menulis rangkuman yang ada di buku.
melihat kata-kata penting di itu buku tulis, buku paket yang ada di depan kalian. Sebenarnya Ibu mau kasih di ini laptop menyala, listrik belum menyala. Boleh lihat seperti yang tadi ya, yang dibaca oleh teman kita itu, litosfer itu apa? Habis itu hidrosfer itu apa? Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Lalu tulis lagi atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Boleh ambil kata-kata pentingnya saja. Itu juga gunung adalah bagian daratan yang menonjol. Nah, boleh mengambil kata-kata penting. Lalu yang tadi itu jangan lupa mengambil bumi kita yang terbagi menjadi 3, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer yang ada di halaman 109 ya. Silakan menulisnya. Ibu kasih waktu 5 menit karena cuma ada berapa saja. Halaman 109. Bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Lalu satunya itu litosfer adalah, hidrosfer adalah, gunung adalah, dan atmosfer adalah, dan sejenisnya.
Semua sudah ya? Semua sudah? Atau masih ada yang menulis? Ada. Silakan. Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih. Sekarang ada yang mau bertanya sama ibu? Tidak ada. Oh, tidak ada yang mau bertanya. Ya, Bu. Bagus ya. Tadi saya mau tanya ulang berarti gunung itu seperti apa? Lereng yang curam. Gunung itu seperti apa? Lereng yang curam dan tajam. Seperti apa itu gunung? Gunung yang kamu lihat itu kira-kira begini. Sikapnya salah. Gunung itu seperti dia itu tinggi dong, tinggi. Lalu kalau kita ada di atas gunung, maka kita lihat ke bawah. Pemandangan. Pemandangan yang indah. Lalu kalau kita turun di bawah juga Curam. curah ya. Itu berarti itu jawabannya. Kamu bekerja baik-baik. Ya. Ada. Sungai. Sungai itu seperti apa? Airnya terus Mengalir. Iya, itu sungai. Kalau laut? Di laut dia Ombak, yang ada sering ombak. laut akan Ada ombak. punya ombak. Kalau dia tidak ada ombak berarti bukan laut dong. Sungai. Nah, itu dia sungai itu dia danau yang tenang-tenang. Danau itu dia tidak berombak ya. Ya. Laut yang berombak. Iya. Ada pohon. Kalau bukit yang kalian lihat itu seperti apa? Bukit yang kamu lihat itu seperti apa ciri-cirinya? Sedang. Iya, dia tidak terlalu tinggi ya, dia sedang saja. Apa lagi? Kecil. Manfaatnya apa? Mencari kerjasama dan bertani. Hah? Tempat berwisata dan bertani. Ada Ya, bisa dijadikan lahan untuk bertani. Bisa orang pergi berwisata di sana, berefreshing dan lain sebagainya. Oke. tempat Yang terakhir. Nah, nanti berikut pertemuan berikut itu kita akan belajar tentang mengapa bentuk permukaan bumi itu berubah-ubah ya. Nanti di pertemuan berikut. Oke. Itu saja. Silakan anak lainnya kumpul buku